Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Selvina dari Prodi Ilmu Komputer. Langsung saja. Tahun 1936 Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Tahun 1942 sampai 1945 masa pendudukan Jepang. Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh penguasa. Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting. Tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Tanggal 19 Maret 1947 melalui Limaka nomor 264 atau BHG A atau 47, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Sewandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya berlaku. Tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Tanggal 28 Oktober 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bangsa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu yaitu Presiden Soeharto meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang bisa disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia wawasan Nusantara. Tanggal 28 Oktober 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk menetapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Tanggal 21 sampai tanggal 26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dan rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditinggalkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
dapat tercapai semaksimal mungkin. 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang kelima di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima ini dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara sahabat kongres tersebut. Ditandatangani dengan dipersembahkannya karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada para pencinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 di Jakarta. Pesertanya yaitu 770 pakar bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk lebih ditinggalkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.